bisa nyanyi tadi kayak Yobel ya. Yobel bilang gitu. Tadi bilang Yobel bilang apa? Lagu sebelum hari ini nanti dan selamanya bang. Hidupku hanya Hidupku hanya tentang tentang dirimu. dirimu. Orang bisa bilang begitu. Orang bisa pelayanan, tetapi belum tentu dia bisa menerima Tuhan atau hidup bagi Tuhan. Karena banyak faktanya orang yang mengaku pelayanan, mengaku hamba Tuhan, tapi hidupnya mendelay atau mendinai Tuhan. Di sini saya pengen kasih ilustrasi seorang pemain basket bukan dibilang bisa main basket karena dia pakai baju basket. Seorang pemain basket bisa dibilang main basket karena dia bisa bermain dalam aturan bola basket yang benar. Dia bisa mengerti posisi-posisi di mana dia bermain sehingga gerakan-gerakannya efektif dalam posisinya dalam permainan bola basket. Jadi kalau dibilang bisa main, tidak identik dengan punya baju basket. Punya baju basket tidak identik dengan bisa main basket. Punya atribut kekristenan tidak identik menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati belum tentu punya atribut kekristenan yang lengkap. Kalung salib, anting salib, baju ada salibnya, tato ada salibnya, belum tentu. Ya. Kita mau lihat dari Matius 8 ayat 19 sampai 22. Bisa dibantu ya. Matius 8 ayat 19 sampai 22. Saya bantu belum? Bentar lagi buka. Eh, Ya, kita mulai dari ayat 19. Ayat 19 sama 20 deh. 19 sama 20 belum. So, eh, ayat 19 sama 20. Ini aja udah. oh, bentar. Gak apa-apa Bel, bacain aja. Ini pada bisa lihat kan ya? Matius 8 ayat 19 sampai 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Iya, di sini dibilang ahli Taurat berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi Yesus seperti menolak gitu, menolak. Sebelum lihat ini teman-teman mesti lihat dulu latar belakangnya. Matius ini ditulis pada saat itu perang ya, Israel perang. Terus kerohanian tuh seperti sepi. Tidak ada nabi yang diutus sama Tuhan untuk berbicara bagi bangsa Israel saat itu. Jadi seperti sepi. Jadi nggak heran kalau seorang ahli agama pilih ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus bikin mujizat. Yesus bikin sesuatu yang tidak pernah dibikin sebelumnya. Jadi dia berpikir, kalau gue ikut dia nih, minimal gue ketularan tenar. Ataupun kalau dia bikin kerajaan nanti, karena dia orang sakti, minimal gue duduk dalam bangku kerajaan. Ya jadi menteri lah atau jadi RT lah di satu kerajaan gitu ya. Mungkin Tuhan tahu pikirannya. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang gini, jangan Tuhan ya, pakai Yesus deh.
Serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seolah-olah Yesus mau bilang, kalau lu ikut gua, ya, lu ikut gua tuh orang miskin. Gua kalau tahu hari ini tidur di mana, kalau misalkan hari ini gua tidur di tempat A, besok gua belum tentu tidur di tempat A, di tempat yang sama. Maka Tuhan Yesus sendiri tidak tahu di mana ia bisa menemukan tempat untuk berteduh hari lepas hari setelah ia berjalan keliling. Maksudnya, gue habis pelayanan, gue nggak tahu nih gue mau tidur di mana. Jadi kalau lu mau ikut gue pakai pemikiran yang tadi tuh, karena lu udah lihat mujizat yang gue buat, gue sudah tenar, nanti lu kecewa. Banyak kita ikut Tuhan tuh karena satu, ya, dapat PK gitu ya. Yang kedua, di depan tenar. Kalau kayak saya nih, di YouTube banyak dilihat orang, tenar tuh. Sampai kadang-kadang saya kalau lagi jalan sama istri saya, ada yang Pak gitu ya, cewek lagi. Terus istri saya tanya, siapa Pak? Mana gua kenal. Oh, gua nggak kenal. Kalau gua kenal, udah gua sapa duluan. Secara nggak langsung kita menikmati begitu, menikmati ketenaran itu. Gitu. Ingat loh, jangan sampai Tuhan tegur kita. Udah salah tuh motivasinya. Udah salah tuh motivasinya. Kembali yuk, kembali. Gitu. Yang udah repot lagi kalau Tuhan udah nggak negor, motivasi kita salah. Kalau ikut Tuhan, Tuhan mau bilang gini, kalau ikut gua, lu mau nggak senasib sama gua? Menderita, hidup dalam ketidakjelasan di dalam kolong langit ini. Mau nggak? Sebetulnya dia guru agama, harusnya tahu loh itu. Harusnya tahu. Tapi tetap motivasinya salah. Bisa dibilang ya, kita Kristen, kita tadi nyanyi bilang apa? Hidupku bukan tentang diriku, perasaanmu ku jaga selalu. Yakin, bener nih. Pacaran lu bagaimana? Kerja lu bagaimana? Apalagi kayak Rio tuh ya, bea cukai. Korupsi nggak lu? Pemungut cukai? Pemungut cukai korupsi enggak? Gitu ya. Kebetulan kan Rio mah sudah tertanam dari muda sebelum jadi bea cukai. Ayo, bener nih. Perasaanmu ku jaga selalu. Kalau laki-laki jarang bisa jaga perasaan Tuhan. Dia lebih jaga perasaan pacarnya. Makanya kalau laki-laki diajak nonton sama ceweknya, sama milih ibadah yud, mendingan nonton sama ceweknya. Kenapa? Satu, kalau nonton sama ceweknya ya, bisa berduaan. Yang kedua, nonton tempatnya gelap. Bisa ngapain aja tuh di tempat gelap. Bisa memuaskan libido yang sudah lama terpendam. Ya itu tuh, begitu. So tau Kak, lu belum kayak gua udah kayak lu gitu ya. Yang jelas gua udah laluin itu, lu belum laluin itu, belum laluin apa yang gua laluin. Tuhan mau tegasin nih, biarpun lu pelayan Tuhan, lu mau gak senasib sama gua? Kalau selama ini pelayanan lu motivasinya salah, gua kasih tahu nih, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi banyak kita ikut Tuhan biar jadi kaya. Banyak kita ikut Tuhan biar dapat jodoh. Biar enteng jodoh cari di gereja. Dia pikir di gereja malaikat semua isinya. Dia salah. Ada iblis yang berbaju malaikat. Masa sih Kak? Ya buktinya banyak juga anak Tuhan yang married by accident. Dua-duanya pelayanan, hamil sebelum nikah. Apa enggak itu malaikat iblis berbaju malaikat kalau kayak gitu? Terlalu sadis Kak bahasannya. Kalau ada yang lebih sadis dari ini, kalau lu bertobat, gue buka di sini.
Ini pengalaman yang gue dapat dari gue ngajar, dari gue jadi guru ya, guru SMA. Gue jadi guru SMA lama, 17 tahun gue jadi guru SMA. Jadi pelatih basket udah 22 tahun sampai sekarang. Di salah satu sekolah swasta di Kelapa Gading. Bukan orang miskin yang sekolah. Yang 17 tahun, Sweet 17 hadiahnya mobil. Bagaimana anak murid saya curhat sama saya, ditidurin di mobilnya. Yang punya mobil ceweknya. Ditidurin di mobil ceweknya. Habis itu diputusin. Kenapa? Karena banyak anak muda tidak peduli dengan hal-hal begini. Dia pikir dengan nyanyi-nyanyi di gereja, dengan jadi worship leader, dengan jadi pengkhotbah kayak saya nih, atau pembawa sharing kayak saya, dia pikir udah nggak bakal berdosa lagi. Salah. Justru pembawa sharing kayak saya, yang tadi saya bilang, pembawa WL kayak saya, ada di Truth ID, banyak yang kenal. Justru godaannya lebih banyak. Justru jaga hidupnya lebih kudus, lebih susah. Kenapa? Karena godaannya banyak. Jadi jangan percaya kalau ketemu orang di gereja, jangan langsung dipacarin. Lihat kehidupannya, tertanam enggak? Karena kalau nggak tertanam, dia tidak akan kuat menahan godaan yang disediain sama dunia ini. Saya nggak mau bilang iblis ya. Saya bilang dunia aja dulu deh. Godaan dunia aja susah kok kita musnahin. Contohnya apa, Kak? Korea, drama Korea, drakor. Tuh kan, udah senyum-senyum kan tuh kan. Ketawa tuh dia tuh. Ya nggak? Gue sih bingung ya. Nggak bisa dipungkirin. Potongan rambut, baju, kayak celana nih, saya pakai Uniqlo. Kenapa? Karena standarnya Korea. Wih, lagi in nih. Celananya yang agak gombrang-gombrang dikit. Istri saya sih yang beliin, saya mah jarang. Pak, ini Pak lagi in gitu. Ya dibeliin istri ya kan, daripada perang dunia lu. Ini terima aja gitu. Iya Pak ya, ya makasih ya. Gitu. Daripada perang dunia lu. Terima kalau istri yang beliin. Tapi kelihatannya gue jadi hedon ya. Tapi kembali diingetin ya kan istri Roy, pemberian istri terima. Jangan gara-gara gak mau kelihatan hedon, lu ribut sama istri. Satu ngadep kanan, satu ngadep kiri pas lagi tidur. Ya, Tuhan juga nggak suka dengan begitu. Banyak kita cuman memenuhi syarat melayani Tuhan dalam koridor keagamaan tanpa mau merubah sifat kita, tanpa mau merubah karakter kita. Banyak kita tahu firman. Home ini udah lama terbentuk. Tapi cek, sudah seberapa progresif perubahan karakter kita selama mengikuti home. Jangan-jangan ada pertemuan home, terus ada bantu mama nyuci, lu lebih pilih bantu mama nyuci, lebih ikut home lagi, nggak mau bantu mama nyuci. Mah, gue lagi home nih belajar firman. Padahal kan home bisa ya pakai headset, nyuci off kamera, nyuci aja bantuin mama. Kelar nyuci bantuin mama baru duduk, baru on kamera. Gue juga nggak yakin lu denger gue serius apa enggak. Karena kuliah online juga begitu ya. Ada dosen yang bilang, saya nggak yakin kalian dengar saya serius. Akhirnya pada on cam semua. Iya, iya, iya. Gitu. Tuh kan sama nih. Akhirnya on cam semua. Gitu. Saya nggak yakin. Karena begitu. Kita nggak tahu lu serius apa enggak. Kalau lu dengernya nggak serius, bagaimana mau berharap berubah? Seorang ahli Taurat aja nih, yang udah serius belajar firman, dia nggak berubah. Ikut Yesus karena ada cuannya. Dia pikir Yesus dagangan. Tapi banyak gereja sekarang yang jual Yesus untuk dapat cuan. Banyak pengerja gereja yang ikut Tuhan karena tahu PK-nya besar. Cuan juga ujung-ujung. Tapi kalau suruh ikut Yesus, suffering, gak ada yang. Masa sih nanti kita yang kedua, saya bahas orang kedua. Dari sini kita lihat teman-teman. Seorang yang ngerti firman, untuk bertaruh sama Tuhan, ngomong tadi kayak Yobel nyanyi,
Hidupku hanya tentang dirimu. Dia nggak bisa. Karena pikirannya sudah rusak. Dirusak sama cuan. Nggak boleh cuan, Kak? Boleh. Tapi kalau lu berpikir cuan di atas Tuhan, nah itu yang nggak boleh. Apalagi tadi lagu keduanya, hari ini, nanti, dan selamanya. Yakin, benar bisa bertahan. Manado coba cek. Sekarang Manado, berapa persen Kristen di Manado? Masih konsisten atau sudah tergerus? Tergerus, Kak? Oke, apa yang lu buat supaya tidak tergerus lebih dalam lagi ke Kristenan di Manado? Jangan cuma berdoa, kasih aksi nyata. Apa yang mau lu buat? Kemarin-kemarin saya ngobrol sama kakak rohani saya, FYP Manado tuh sudah mulai banyak bukan Kristennya di TikTok. Saya dikasih tahu kakak rohani saya sih, pas kita lagi meeting buat acara Blitar. Emang perlu duit buat anak muda bikin pergerakan. Tapi nggak sedikit kok gereja yang mau share duitnya buat pergerakan anak muda. Jangan bangga dilompat-lompat, nyanyi, nangis-nangis. Itu mah sesaat. Banggalah kalau kamu bisa maintain teman kamu, sahabat kamu, yang tadinya nggak kenal firman, jadi kenal firman, terus berjuang hidupin firman. Kamu nonton Surat dari Neraka YouTube tuh. Itu serem. Surat dari Neraka. Di mana sahabatan, tapi yang satu sering kedugem, yang satu anak Tuhan pelayanan. Anak Tuhan yang pelayanan nggak berani ngeberitain firman ke anak yang dugem sahabatnya itu. Pas mati, anak yang dugem di mimpinya anak yang pelayan ini, dia nulis surat. Kenapa sih lu jahat banget sama gue? Lu tahu tentang Tuhan tapi nggak pernah sharing Tuhan ke gue. Akhirnya sekarang gue di neraka. Dia kebangun. Akhirnya dia telepon temennya yang suka dugem, nggak diangkat. Akhirnya dia ke rumahnya yang tukang dugem itu. Dia bilang dia lihat ada bendera kuning. Dia tanya sama kakaknya, Kak kenapa, Kak? Baru aja sahabat lu meninggal. Nangis dia. Berarti bener tuh ngomong dari neraka kali. Baru kakaknya bilang, nih sebelum meninggal ada surat buat lu. Dia udah tulis. Tambah nangis. Isinya sama dengan mimpi. Kenapa kita malu memperkenalkan Tuhan padahal kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah? Kita selalu berpikir ada untungnya enggak? Nanti gue dibilang sok rohani. Ada yang curhat sama saya. Bang, gue jadi dimusuhin teman-teman karena dibilang sok suci. Loh, daripada sok kotor mendingan sok suci dong. Orang semua aja pengen bersih kok. Makanya orang beli sunlight, beli apa mau bersih kan? Bersihin piring, bersihin apa. Kamu jadi pembersih. Emang nggak enak jadi pembersih. Kenapa? Dia jadi alat untuk menggosok temennya. Dia yang bersentuhan. Tapi sadari bahwa itu pelayanan koinonia kamu. Di mana kamu mesti bersentuhan sama orang-orang, tapi kamu tidak melukai orang. Dan nilai kamu sebagai anak Tuhan tidak berubah karena bersentuhan atau bergesekan dengan orang itu. Banyak kita kenal Tuhan, tapi malu hidup seperti Tuhan hidup. Banyak kita kenal Tuhan, tapi kita hitung, kalau gue ikut Tuhan, seberapa besar keuntungan gue. Kalau gue ikut Tuhan, gue setia, gue mesti jadi apa nih setahun ke depan di Komsel ini. Kalau gue nggak jadi apa-apa setahun di Komsel ini, gue pindah aja. Padahal jadi anak Tuhan panggilannya ialah lu jadi suratan yang terbuka supaya Tuhan yang lu sembah kelihatan lewat hidup lu. Ini manusia pertama dalam mengiring Tuhan. Yang pertama itu orang hitung-hitungan buat iring Tuhan. Kalau nggak cuan dia nggak mau. Kalaupun dia tadinya tulus, bisa rusak keinginannya. Kenapa? Karena cuan di atas Tuhan. Gue ikut Tuhan terus susah. Udahlah,
hidup biasa aja lah, nggak usah ikut Tuhan. Toh teman-teman gue yang nggak ikut Tuhan setia juga hidupnya baik-baik aja. Akhirnya kita mulai mendelay ikut Tuhan. Sampai pada titik mendinai Tuhan. Menolak. Udahlah nggak usah. Tipe orang kedua yang ikut Tuhan. Ayat 21 sampai 22. Ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Oke, ada satu orang. Ini dia ditunjuk Tuhan loh. Dia bilang Yesus berkata kepadanya, mana tadi? Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya. Ya, kalau dilihat di Lukas tuh dia ditawarin Tuhan. Lukas berapa yang terlihat? 9 ya, kalau nggak salah. Nih, lalu ia berkata kepada seorang lain. Yesus nih berkata di Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku, kata Yesus di situ. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Berpikir nggak teman-teman? Kok bapaknya lagi mati, kok dia ada di situ? Kok bapaknya lagi mati, kok dia ada di situ sih? Bohong nggak nih? Wah, bohong nih orang. Bohong. Kalau bapak lu mati harusnya lu di rumah dong. Ngapain di sini? Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, zaman itu ada hari ketiga di mana seperti Yesus diturunin dari kubur dan hari ketiga tuh diminyaki atau dikasih rempah-rempah biar mayatnya wangi gitu ya. Nah, maksudnya orang ini izinin gue dong, gue pengen ngerempahi dulu orang tua gue, baru gue ikut dulu. Dia mendelay ajakan yang Tuhan kasih. Kalau Amplify Bible, ada yang bisa Bible Hub, ada yang bisa buka. Kalau di Amplify Bible, di Indonesia ini bilang gini, salah satu murid lain yang berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu dan menguburkan ayahku dalam kurung mengumpulkan warisanku. Amplify Bible bilang begitu. Jadi alasannya dia alasan dia nggak mau hilang warisannya karena waktu itu kalau habis kubur orang tuanya dia dapat warisan, harta warisan. Ini yang tadi saya bilang, dia menaruh cuan di atas Tuhan. Ini ngeri dan ini terjadi di banyak gereja. Ya udahlah, ibadah pemuda mah satu kali aja, defisit kalau ibadah pemuda mah. Nggak ada yang mau kasih persembahan. Saya bukannya anti gereja enggak, tapi Rio tahu lah, Yobel tahu. Si Igreya juga tahu tadi. Kalau pelayanan kita tuh 180 non-profit, non-profit, bahkan semua kegiatannya kita yang support. Sebagian disupport sama GSKI pusat. Saya tanya sama Kak Karwani saya, kenapa sih Kak? Kalau kita selamatin generasi, 20 tahun ke depan generasi yang selamat ini akan menyelamatkan 20 keturunan ke bawahnya. Tapi kalau kita cuman fokus sama orang tua, cuman sedikit generasi yang bisa diselamatin. Rio ini kan dari SMA ikut Komsel. Kalau si Rio nanti
punya pacar, dia udah tahu cara pacaran yang benar, udah diajarin. Nanti kalau cara pacaran yang benar diaplikasiin dalam cara berpacaran yang benar, akhirnya membangun rumah tangga yang benar. Akhirnya ada satu rumah tangga yang benar. Kalau ikut Tuhan, cari uang, Tuhan di bawah uang. Akhirnya jangankan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Itu bohong kalau nyanyi begitu. Karena uang aja nggak lu kasih kok. Apalagi soul lu. Apalagi soul lu. Saya nonton His Only Son ya, yang Abraham ya. Kan lagi pas mau motong si Ishak, dia seperti bergumul gitu ya. Kok Ishak Tuhan gitu. Lu bayangin pas dia mau potong Ishak gitu ya. Kan kalau di film itu jangan potong gitu. Lihat ada domba gitu ya. Dia peka tuh ya, denger ya. Lu bayangin kalau Abraham nggak peka. Udah dipotong, udah dua dua zret dua kali gini misalkan ya. Baru kedengeran. Udah jadi apa tuh Ishak tuh? Sepersekian detik aja kita tidak mendengar Tuhan. Masa depan kita bisa berubah. Apalagi kalau kita mendelay ikut Tuhan. Padahal kita sudah belajar tentang si Tuhan. Kita tahu rancangan-rancangan yang mau dia buat buat masa depan kita. Tapi kita mendelay. Gue belum siap. Belum siap gue. Gue masih mau pacaran suka-suka gue. Gue masih mau nikmatin masa muda gue. Gue belum siap Tuhan. Kalau pelayanan ya udah gue jadi singer aja. Karena jadi singer gak ada tuntutan lain. Paling cuma nyanyi doang hari Minggu. Habis itu hidupnya suka-suka lagi. Orang yang kedua lebih parah. Dia mendelay dengan berbohong sama Tuhan. Tuhan, kau mau nguburin dulu ya. Padahal ada maksud lain. Ada pembagian warisan setelah penguburan. Dia mementingkan duit. Dia mementingkan hal yang bernilai sementara, bukan bernilai kekal. Dia ditawarin Tuhan sesuatu yang bernilai kekal. Dia tidak pilih itu. Karena dia pikir, gue gak butuh itu. Yang gue butuh duit buat makan, buat bayar sekolah anak, buat bayar cicilan. Gak banyak orang yang berpikir tentang kekekalan. Akhirnya, saat Tuhan menawarkan kekekalan, dia delay. Enggak. Aduh, gue mau belum rohani gue. Sampai kapanpun, kalau lu mendelay Tuhan, gak bakal jadi rohani. Sampai kapanpun. Seorang pemain basket, kalau dia bangga cuma pakai baju basket, sampai kapanpun dia nggak bakal bisa main basket. Tapi kalau dia terjun latihan, dribble kanan, dribble kiri, dia tahu ada peluh yang jatuh, capek, sakit, dibentuk ototnya, semoga jadi kuat. Baru dia tahu, gila ya main basket, susah sekali. Kalau kita cuma tahu firman, tanpa menghidupinya, kita nggak tahu jatuh bangunnya, kita nggak tahu susahnya bertahan. Bertahan untuk tidak pacaran yang norak atau pacaran yang kudus, bertahan itu susah. Apalagi ceweknya tipe kita. Aduh, tipe gua nih ceweknya Tuhan. Sepertinya pengen peluk dia Tuhan. Kalau di jalan pengen gandeng dia, bangga rasanya pengen gandeng dia. Banyak kita nggak pilih perasaan Tuhan. Banyak kita mengasihani perasaan kita sendiri. Makanya kalau saya nyanyi lagunya Ko Epen yang ku berjalan bersamamu Tuhan. Nangis saya. Tak pernah ku sendiri. Kau selalu sertaku. Apalagi di bagian yang ini. Dan ku jaga. Ini susah. Perasaan Bapa dengan yang kulakukan. Ku mau sepertimu. Wah, nangis saya. Kenapa? Tahu susah. Karena saya ada di dalam, berjuang. Susah. Bukan 1-2 hari, setiap hari. Aduh, hari ini jatuh lagi Tuhan. Besok coba lagi. Susah.
Banyak kita menjadi manusia dua tipe ini dalam ikut Tuhan. Mencari untung. Makanya ikut Tuhan. Pas Tuhan kasih tahu, akhirnya dia mendelay. Nggak mau ikut Tuhan. Enggak. Kalau itu gue nggak mau deh. Sampai pada titik dia menolak Tuhan. Orang-orang kayak gini nggak bisa. Seperti yang dibilang Filipi 1:21. Coba Filipi 1:21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus ya. Kalau Amplify Bible-nya lebih jelas lagi dia. Dia terus begini. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dalam kurung. Dialah sumber kegembiraanku. Alasanku untuk hidup. Wow. Orang yang berjuang ikut Tuhan, dia akan nangis saat bilang, Tuhan alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu. Ini berat. Jangan anggap remeh. Menjadikan Tuhan kesukaan. Kita tahu alasanku hidup hanya Tuhan. Ini berat. Kecuali kita sembarangan hidup. Udahlah. Udah gue ikut home, yang penting kelihatan absen sama ketua, kelihatan rohani. No. Rohani atau tidak rohani bukan karena lu ikut home. Rohani atau tidak rohani. Tergantung hidup lu. Dinikmati Tuhan apa enggak. Yang dia lebih parah lagi, Filipi 1:21 bilang gini, dan mati adalah keuntungan dalam kurung, karena aku akan bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Teman-teman harus punya kesadaran seperti yang Amplify Bible ini bilang. Jangan jadi orang Kristen yang tenang. Kita ribut, Israel perang. Bagian kita nginjilin orang sekitar kita, mau Israel perang biarin aja. Mau bom-boman ya udah. Kita ada kesempatan nginjilin orang dekat kita. Caranya bagaimana? Kasih lihat hidup kita dong. Dikecewain orang nggak bales. Dijelek-jelekin orang diem. Ya nggak perlu klarifikasi, nanti juga ketahuan siapa yang salah. Bangun kesadaran bahwa kalau aku hidup adalah Kristus, maksudnya dialah sumber kegembiraanku. Alasanku untuk hidup. Jangan jadi manusia yang mendelay dan mendinai Tuhan. Karena uang, karena cuan, karena hitung-hitungan untung rugi. Tapi belajar jadi pemazmur. Mazmur 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Malam ini saya pengen kasih tahu sama teman-teman. Kalau teman-teman punya kesempatan dengar kebenaran dan teman-teman punya motivasi yang salah, seperti dua orang tadi yang mendelay dan menolak Tuhan, mendinai Tuhan, saya nawarin hal yang baru. Mari rubah paradigmamu. Belajar firman membuat kita rela mengorbankan hidup kita untuk Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita bisa bilang, lu sumber kehidupan gue, lu sumber kegembiraan gue. Kalau gue hidup, itu untuk mengemban tugas yang lu kasih buat gue. Kalau ada teman-teman gue yang masih belum selamat, kasih lihat Tuhan siapa namanya. Tuhan tolong. Biar gue bisa jadi alat Tuhan untuk nyelamatin dia. Supaya gue sama-sama sama dia. Jangan nyaman dengan hidupnya masing-masing. Ada orang-orang dekat yang dikasih sama Tuhan. Ini loh temen lu nih yang belum kenal firman. Ayo jadi suratan yang terbuka. Jangan hakimi dia dengan firman. Tapi temenin dia, ajak dia ngobrol tentang Tuhan. Atau
Kasih lihat belas kasihan lu, kepedulian lu sama dia. Nanti kalau dia tanya, lu kok peduli banget sih sama gue? Gue kan orang brengsek. Gue peduli seperti Tuhan peduli sama gue. Gue juga orang brengsek dulu. Gue juga orang brengsek dulu. Tapi Tuhan peduli gue. Sekarang kepedulian yang sama, gue kasih ke lu. Orang tua gue brengsek, Kak. Nggak ada alasan untuk kita balas orang tua kita yang brengsek. Tapi sebagai anak, kita punya satu alasan. Kita menjadi teladan bagi orang tua kita. Mungkin dia juga orang tuanya dulu keras, tukang mukul. Tapi kali ini kita bilang, Tuhan, gue mau ikut teladan lu. Lewat kebenaran firman, ubahkan gue, Tuhan. Gue pengen berjuang di sini. Saya mau tutup dengan begini. Jadilah manusia yang belajar firman, supaya kita bisa berkorban untuk Tuhan. Bahkan rela menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Bukan menjadi orang yang mengetahui Tuhan dan tahu beratnya ikut Tuhan. Maka kita bilang, tunggu ya Tuhan. Sampai pada titik, gue malas ikut Tuhan. Itu semua pilihannya dari teman-teman. Tergantung perjuangan teman-teman. Mulai saat ini, sampai waktunya teman-teman habis. Selamat berjuang teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya selain Majobel ya.